Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Bertemu lagi di video pembelajaran ekonomi yang kami khususkan untuk SMA kelas 10 semua jurusan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi dan juga inti masalah ekonomi. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Standar kompetensi memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Kompetensi dasar mengidentifikasi kebutuhan manusia. Indikator mendeskripsikan pengertian kebutuhan. 2. Mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. Ketiga, mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan. 4. Mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi, yakni kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Materi kita kali ini adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Inilah perbedaan antara kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Macam-macam kebutuhan. Menurut intensitas, kebutuhan dibagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contoh, telepon dan angkutan umum. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Contoh, mobil mewah dan kapal pesiar. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contoh, orang yang sakit pasti akan memerlukan obat untuk kebutuhannya saat ini. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contoh, tabungan. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contoh, makan, berolahraga, dan istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh, beribadah menurut agamanya, bersosialisasi dengan rekan-rekannya atau teman-temannya, dan rekreasi dan hiburan. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan atau individu.
Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Nah, alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut barang. Barang dapat berupa benda dan jasa. Bagaimana cara memperoleh barang? Barang dibedakan menurut jenisnya, yaitu menurut cara memperolehnya, terbagi atas barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh, makanan, pakaian, dan perhiasan. Sedangkan barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contoh, udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, es di kutub utara, dan sebagainya. Barang menurut kegunaannya terbagi atas barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh, makanan, minuman, dan pakaian. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh, mesin jahit, cangkul, stetoskop, dan lain-lain. Jenis barang menurut proses produksinya terbagi atas barang mentah atau barang baku, yaitu barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain dibagi atas barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang sifatnya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contoh, mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan lain sebagainya. Barang menurut kegunaannya terbagi atas kegunaan bahan dasar atau elementary utility, artinya suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca.
Kegunaan bentuk atau form utility artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi sebuah kursi. Kegunaan waktu atau time utility adalah peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan akan sangat berguna pada saat musim hujan. Kegunaan tempat atau place utility artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Contoh misalnya perahu berguna ketika berada di lautan. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility adalah peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada seorang dokter, dan sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kebutuhan. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai kebutuhan, silakan mengerjakan LKS atau latihan kerja siswa berikut ini. Pikirkan semua benda yang kamu butuhkan untuk menjalani aktivitasmu, mulai dari bangun tidur hingga kamu tidur kembali. Tuliskan menurut jenisnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat dan pemahaman kepada kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.